Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa suatu saham dan membandingkannya dengan kinerja saham yang pernah saya beritahukan. Oke, mungkin untuk kalian yang sudah nonton lama channel ini, kalian tahu saya pernah beli Pegas sampai pegang sekitar 7 bulan. Saya juga mendapatkan dividennya, saya nikmati prosesnya, saya juga share ke channel ini. Saya tidak merekomendasi kalian untuk beli atau jual, itu terserah kalian. Tapi saya nge-share bahwa saya beli Pegas dan saya untung 100 juta, saya juga dapat dividennya 65 juta. Jadi total untung 165 juta gitu kan. Dengan modal 250 atau 300 saya lupa ya, sekitar segitulah. Nah, jadi saya men-share saham yang saya beli dan saya kasih tunjuk alasannya dan saya kasih tunjuk metode analisanya. Oke, clear. Nah, waktu saya beli LPKR di video ini saya sudah jelaskan ini kan. Mana ini videonya? Nah, video ini. Saya all in di satu saham ini karena harganya terlalu murah. Ini 11 hari yang lalu kan. Jelas. Saya kasih tahu, saya beli di harga berapa, saya dapat di harga 103, ya kan? Saya dapat di harga 103. Oke. Nah, per tanggal 18 Oktober penutupan perdagangan hari Jumat sahamnya naik 18%. 18,75. Sekarang udah 133, ya kan? Berarti saya untung berapa persen? 133 kurang 103. 30 dikali 100 dibagi 133. Nah, iya kan? 22,55%. Nah, enggak sih, kok 22,5. 133 dikurang 103. 30. 30 kali 100 dibagi 103. Nah, 29,1%. 29,1%. Katakan 29%. Dalam video ini saya buat 11 hari yang lalu. Jadi saya nggak ngarang-ngarang kawan-kawan. Saya kira memang YouTube saya menunjukkan video yang saya beli, analisanya gimana, alasannya apa, jelas, clear gitu. Waktu Pegas juga kayak gitu. Kalau yang ngikutin, ya mungkin sama saya average-nya di 1100. Saya jual di 1500 atau di rentang 1500 sampai 1600. Tuan juga udah dapat dividennya, ya kan? Sekarang saya analisa LPKR. Saya kasih tunjuk, itu tonton aja videonya 11 hari yang lalu masih ada kan? Nah, per hari ini sudah naik 29% kalau kita hitung-hitung. Kalau average-nya sama dengan saya 103, atau katakanlah dia baru beli berapa hari yang lalu, pasti dia udah naik 20% juga kan, minimal, karena sekarang aja satu hari naik 18% kan. Nah, terserah dia setelah itu, kalau dia mau jual, jual, ya kan, sesimpel itu. Saya sudah saya jual, terus terang sudah saya jual, dan saya beli MLPL, dan saya cuan juga, karena MLPL induknya Lippo Karawaci juga, yaitu Lippo Group, termasuk dalam Lippo Group. Jadi saya hanya mau sharing, dan kita itu belajar memang betul-betul faktanya seperti itu gitu. Kita kasih tunjuk di Pegas, saya kasih tunjuk di Pokarawaci, saya kasih tunjuk gitu kan. Sesimpel itu gitu kawan-kawan. Dan setelah kalian cuan, mau kalian jual, jual, setelahnya terserah. Tapi saya bukan merekomen untuk beli LPKR ataupun Pegas waktu itu. Enggak, saya hanya mau sharing aja. Ya kalau memang yang ada yang ngikutin, ya udah, dia cuan. Sesimpel itu. Ya kan? Kalau mau tahu belajarnya gimana, ya udah tanya gitu kan. Jadi intinya yang mau saya sampaikan itu, saya kadang-kadang hanya sedih aja lihat kalau misalnya kita ada udah lama di dalam market tapi nggak paham-paham gitu gimana cara menganalisa saham, gimana menghitung harga wajarnya, gimana melihat saham yang berpotensi peluang akan naik gitu kan. Ya kasihan gitu kan kawan. Kita kan, saya mau channel ini tuh supaya kita bisa sama untung di saham ini gitu, supaya kita bisa sama-sama menumbuhkan modal kita gitu kan. Kita sama-sama berjuang. Saya bantu kawan-kawan gitu untuk uh, bisa untung juga gitu di dunia saham ini. Intinya kan kita beli saham ini mau untung gitu kan.
Nggak ada seni, kayak sama kayak main bola. Kita mau secantik apapun mau main kayak tiki taka, kayak Pep, metode ini, metode itu, intinya kan harus ngegolin. Kalau nggak ngegolin ya sama aja, kan gitu. Ya kan? Sesimpel itu. Jadi kita tujuan kita menggolkan, kita menggolkan, kita mencari untung. Itu sesimpel itu kita. Bagaimana caranya supaya untung ya itu tadi. Ribetnya untuk mempelajari semua metode itu, cara nganalisnya gimana, cara harga wajarnya. Tapi kalau nggak dipelajari memang nggak bisa kan kawan. Itu memang harus dipelajari. Itu hukum matinya. Harus kita baca laporan keuangannya, harus kita baca berapa hutangnya, kira-kira apa aksi korporasinya apakah akan menguntungkan investor. Itu semua ada apa ya? Cara dan metode mengkalkulasinya gitu. Jadi memang gak sembarangan juga gitu. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Jadi untuk kita misalnya di kolom komentar, Bang, kok gini-gini, takut gini-gini, ngapain kita takut? Sampai kapan kita jadi penakut gitu? Kalau masuk-masuk aja, all in aja, jangan takut. Saya memang beda ya, mungkin kalau kebanyakan mengajarkan jangan all in, diversifikasi. Oke, diversifikasi. Tapi menurut saya kalau saya tahu apa yang saya beli, kayak dibilang Pak Lokeng Hong, kalau kita ngelihat Mercy harga bajai, ngapain kita diversifikasi? Buang semua, all in kan, gitu. Ngapain kita takut? Kita karena kita tahu kita kalaupun rugi maksimalnya paling berapa sih kalau turun gitu. Gitu kan, kalkulasinya gitu. Misalnya, waktu saya beli LPKR di 103, saya ngelihat harga wajarnya selama 5 tahun terakhir berapa? Oke, di 50. Berarti kalau 103 turun ke 50, maksimal saya rugi 50, 51 atau 52% gitu lah kan. Nah, tapi kalau untung dia kembali aja ke 200 atau kemana, ke 250 atau ke 150 gitu kan. Saya untung bisa sampai 50 atau 100% gitu kan. Jadi ngapain saya takut gitu. Sesimpel itu aja. Cuman tadi valuasinya tahu kita murah gitu kan. Kira-kira potensinya apa, ujung-ujungnya kena apa juga gitu kan, isu positif juga kan kayak yang apa namanya, Pak Prabowo ada rencana bangun 3 juta rumah baru, insentif ataupun pajak untuk rumah diturunin gitu kan. Nah, jadi pasti ada masanya properti itu bakal booming lagi gitu kan. Itu aja gitu, kita masuk udah terbang selesai. Sesimpel itu kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau belajar ya tinggal tanya gitu. Simpel itu. Saya akan bantu kok. Karena saya nggak mau juga menang sendiri. Bosan banget menang sendiri. Saya mau menang sama-sama. Itu tujuan saya buat channel ini. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Untuk kawan-kawan yang baru mulai belajar investasi saham atau sudah lama berinvestasi saham namun terus merugi dan tak kunjung mendapatkan pertumbuhan keuntungan, saya menulis e-book yang bermanfaat untuk merubah keadaan itu. Untuk kalian yang berminat mendapatkan e-book ini, silakan hubungi nomor berikut ini ya. Untuk kawan-kawan yang lebih nyaman dan senang belajar secara langsung, saya menyediakan kelas belajar private secara online. Untuk kawan-kawan yang berminat, silakan langsung hubungi nomor berikut ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.